Cerita pemuda Bekasi saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon. Ini yang dilihatnya saat kejadian 8 tahun lalu. Terakhir semalam itu diberi keterangan soal masalah DPO yang semalam baru ketangkep. Itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya, saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Terus motornya, apakah tahu motornya? Saya sebutkan, ya saya tahu motornya apa, smash gitu saya. Tapi emang si Peggy ini terlibat atau gimana? Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu, tapi waktu pas kejadian itu ada. Dengan selesainya kasus itu kan, maka polisi sudah puas karena apa? Jerih payah dia penyidikan berhasil menimbulkan 5 orang di persidangan. Adapun yang 3 orang ini tidak dijadikan, nggak bisa jadikan DPO lagi dong, nggak bisa dikejar lagi dong. Kenapa, karena tadi kan kesaksian 5 orang ini kan mencabut. Jadi DPO itu dibikin ya tahun 2016. Itu berdasarkan pengakuan 5 orang ini. Ketika perkara itu dilimpahkan ke Polda, ini mencabut. Itu loh. Mencabutnya karena apa? Karena ancaman orang di luar katanya gitu. Dengan dicabutnya pengakuan bahwa 3 orang itu terlibat, maka gugurlah daya untuk menjadikan DPO orang itu. Polisi nggak ngejar lagi, selesai urusannya. Nah, belakangan kemudian muncul munculnya kan karena framing. Framing oleh siapa? Framing oleh itu. Jadi gini ya, kalau saya yang meneliti sebagai intelijen ya, ini ada suatu framing ya untuk bikin supaya polisi itu konyol lah, nggak bisa apa-apa gitu. Karena sudah ada perluasan kemungkinan bahwa ini tanda petik gontok-gontokan antar lembaga, seperti yang Bapak katakan, ini justru memperkuat pesan tentang pentingnya dilakukan eksaminasi plus audit internal. Eksaminasi untuk memastikan apakah kerja kepolisian memang buruk atau tidak buruk. Itu untuk kepentingan eksaminasi terkait dengan proses hukumnya. Sementara audit internal untuk memastikan sekali lagi apakah ini berurat akar dari masalah kompetensi integritas atau jangan-jangan ada pihak eksternal yang mencoba untuk mengganggu Polri. Saya bicara di sini bukan pakai teori, Pak. Ya. Pengamatan saya menjadi polisi selama 50 tahun, mulai dari pangkat Barada tahun 71 sampai pensiun tahun 2011 jadi jenderal. Berarti Bapak ingin mengatakan bahwa ini merupakan fakta, ada lembaga tertentu yang mengganggu atau mendiskreditkan Polri. Saya tidak. Kalau begitu kenyataannya, menurut saya Presiden harus turun. Ngeri berarti ini ya, kalau sudah saling menjatuhkan. Saya tidak menuduh, hanya menyadarkan bahwa jangan sampai rakyat ini dicekoi dengan berita-berita gitu yang tujuannya hanya untuk mendiskreditkan Polri. Itu aja yang saya cegah, Pak. Masih. Karena ini abu-abu, antara sinyalemen dan fakta abu-abu, ya sudah, yang bisa menengahi ini, yang bisa mengurai benarkah ada lembaga tertentu yang memojokkan Polri lewat sebuah operasi yang sistematis semacam ini, kalau dianggap demikian, maka Menko Polhukam harus turun. Harus membenahi. Maksud saya harus bicara. Jangan sampai tercoreng institusi Polri gara-gara. Kalau Menko Polhukam merasa ini terlalu berat, Presiden yang harus bicara. Yang menangkap 8 orang itu dari narkoba atau dari reskrimum? Dari narkoba, dibantu dengan anggotanya. Memang ada indikasi mereka masalah narkoba gitu? Bukan. Kita hormat kepada Mabes Polri, pada Kapolri. Saya yakin bahwa yang mengatakan salah tangkap, salah apa dan sebagainya, salah periksa, itu belum melapor pada Polri, belum mengadukan. Tapi Polri sudah proaktif, sudah mengadakan penyelidikan, sudah mengadakan pemeriksaan, sudah melihat apa betul salah tangkap, apa betul disiksa. Bagus, kita hormat sekali gitu. Nah, artinya tanpa mereka itu mengadu, saya yakin pengacaranya belum lapor kepada Polri secara resmi, tertulis, dan yang bersangkutan sendiri belum lapor. Jadi jalan kedua, jalan pertama adalah melapor. Tapi tanpa laporan pun ternyata Polri sudah proaktif. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul film Vina Sebelum 7 Hari. Kasus Vina kembali ramai diperbincangkan dan menjadi sorotan publik. Tragedi pilu yang terjadi 8 tahun lalu tersebut ternyata masih menyisakan misteri. Kasus pembunuhan Vina kebersamaannya kekasihnya Eki dan ada di Cirebon. Kasus pembunuhan Vina bersama kekasihnya Eki di Cirebon itu bahkan dinilai banyak kejanggalan meskipun 8 orang pelaku telah ditangkap dan divonis bersalah.
Seorang pemuda bernama AF 30 warga asal kampung Pilar Barat, Desa Karangasih, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, menjadi saksi kunci kronologi tragedi peristiwa tersebut. Dia juga mengaku melihat peristiwa awal saat kejadian. Dari 2016 diperiksa polisi jadi saksi, kata AF. Saat ditemui di Cikarang, Bekasi, Kamis 23 Mei 2024. Pada saat itu AF merupakan seorang pekerja di salah satu bengkel cuci mobil yang lokasinya tak jauh dari tempat kejadian perkara di Cirebon. Peristiwa kasus Vina terjadi sekitar pukul 23.00. Saat peristiwa berlangsung, dirinya sedang berada di sebuah warung dekat lokasi kejadian. Saat itu dia melihat korban melintas dengan sepeda motor dan tak lama dilempari batu oleh kelompok remaja yang sedang kumpul di dekat lokasi kejadian. Kejadian itu kebetulan saya lagi di warung, terus ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat terus langsung dilempari batu, ucap AF. Setelah itu AF melihat sekelompok remaja itu mengejar korban. Dia memperkirakan jumlah remaja itu ada sekitar 8 orang. Terus dikejar-kejar, di situ juga anak-anak ada sekitaran 8 orang, cuma yang memepet itu ada 4 motor, ujarnya. Aib yang merasa takut pun langsung meninggalkan lokasi. Dia mengaku setelah itu tak tahu lagi peristiwa apa yang terjadi dengan Vina dan kekasihnya. Meski begitu, Aib memastikan bahwa kematian Vina dan kekasihnya bukan karena kecelakaan. Enggak, bukan kecelakaan, emang itu yang saya lihat, tegas Aib. Aib mengaku dirinya tidak mengenal para pelaku yang mengejar Vina dan kekasihnya pada saat kejadian. Namun dia sering melihat para pelaku kumpul di depan tempat tongkrongan yang ada di depan tempat kerjanya. Dia cuma mengenal wajah pelaku saja, cuma nama-nama saya tidak tahu, nggak ada hubungan sebatas teman, tidak ada. Ini saya tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana depan bengkel saya, ucapnya. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul film Vina Sebelum 7 Hari. Kasus Vina kembali ramai diperbincangkan dan menjadi sorotan publik. Tragedi bunuh yang terjadi 8 tahun lalu tersebut ternyata masih menyisakan misteri. Kasus pembunuhan Vina kebersamaannya kekasihnya Eki dan ada di Cirebon. Kasus pembunuhan Vina bersama kekasihnya Eki di Cirebon itu bahkan dinilai banyak kejanggalan meskipun 8 orang pelaku telah ditangkap dan divonis bersalah. Seorang pemuda bernama AF 30 warga asal kampung Pilar Barat, Desa Karangasih, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, menjadi saksi kunci kronologi tragedi peristiwa tersebut. Dia juga mengaku melihat peristiwa awal saat kejadian. Dari 2016 diperiksa polisi jadi saksi, kata AF. Saat ditemui di Cikarang, Bekasi, Kamis 23 Mei 2024. Pada saat itu AF merupakan seorang pekerja di salah satu bengkel cuci mobil yang lokasinya tak jauh dari tempat kejadian perkara di Cirebon. Peristiwa kasus Vina terjadi sekitar pukul 23.00. Saat peristiwa berlangsung, dirinya sedang berada di sebuah warung dekat lokasi kejadian.